Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas, berkarakter. Yeay! Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Ais. Bu Ais berasal dari SDN Jelak Catur, Kali Tengah. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara organ pernapasan manusia. Pembelajaran 3. Sebelum memulai pelajaran, ayo bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak, masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Perhatikan gambar yang ada di samping ini. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti yang kalian lihat ini? Banyak sampah yang menumpuk. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar menunjukkan gerakan pungut sampah agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, sampah ini bukan hanya bertanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua jelasnya. Rocky berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Nah, anak-anak, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Di Kelurahan Babakan Pasar. Apa masalah yang dihadapi? Yaitu masalah kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Yaitu mengajak warga dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Kemudian, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Selanjutnya anak-anak, apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Maka akan terjadi perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibat tidak bertanggung jawab terhadap sampah tersebut. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan yang akan membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Contohnya lagi, tumpukan sampah di sembarang tempat akan menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sumber penyakit. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Berikut ini ada beberapa gambar hasil daur ulang. Nah, benda-benda ini adalah hasil daur ulang sampah-sampah. Bagus kan? Karena di daur ulang, sampah-sampah tadi bisa menjadi benda-benda yang berguna. Lalu bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Yaitu dengan cara ikut serta belajar membuat benda-benda daur ulang serta memakai barang-barang hasil daur ulang tersebut. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha ekonomi orang lain? Yaitu
dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Kebutuhan tersebut bisa kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau yang disebut distributor. Ingat anak-anak, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi seperti pada gambar di samping. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Sekarang, amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu, kemudian benang ditenun di pabrik tenun, hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat menjadi sebuah pakaian oleh penjahit dan dapat kalian beli serta kalian kenakan. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Ais tadi, coba kalian renungkan, apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Anak-anak bersama orang tua bisa mendiskusikan tentang cara-cara menghargai jenis usaha pembuat benda-benda daur ulang. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Menyenangkan bukan? Belajar dengan video pembelajaran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian ya. Tetap semangat belajar bersama kelas Digital Lamongan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.